Halo Sobat Traders, kita akan mulai acara webinar kita kali ini. Nah Sobat Traders, apabila Sobat Traders memiliki usulan-usulan untuk topik webinar kita berikutnya, silakan ketik di kolom komen kita. Selamat malam Sobat Trader semua. Terima kasih untuk dapat bergabung pada malam hari ini. Kita kembali bertemu dalam acara webinar dari Forex Simpro. Terima kasih juga untuk Pak Lindu yang juga akan membawakan webinar kita pada malam hari ini. Ya, Sobat Traders, pada saat ini kita akan membahas pada malam hari ini mengenai bagaimana menjadi traders yang profesional gitu ya Pak Lindu ya. Ya betul. Ya, jadi ini memang topik yang sangat menarik nih Pak Lindu ya. Jadi ya bagi Sobat Traders yang baru pertama kali bergabung di acara webinar ini, kami informasikan Sobat Traders dapat mengisi form registrasi dengan mengisikan data-data Sobat Traders sekalian, khususnya nama dan juga nama dari akun Gmeet dari Bapak Ibu sekalian ya. Formnya ada di kolom chatting, jadi Bapak Ibu bisa isi data-data Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagi Sobat Traders yang mengikuti acara ini, jadi sepanjang acara ini Bapak selama nanti Pak Lindu akan menyampaikan materi, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, silakan baik secara langsung ataupun melalui kolom chat. Ya, Pak Lindu sudah ada di tengah-tengah kita. Gimana nih Pak Lindu? Ya, sehat-sehat semua. Kabarnya baik-baik ya Pak ya? Baik. Iya. Rasanya minggu lalu kita cukup lama juga ya Pak ya, nggak ada, hanya minggu lalu kita hanya satu kali event ya Pak ya, pasti udah ditunggu-tunggu nih Pak Lindu nih. Betul. Kemarin banyak libur, walaupun pasar nggak libur ya. Ada trading semua ya minggu lalu ya. Iya, benar. Kalau nggak salah minggu lalu juga banyak peluang juga ya Pak ya untuk profit ya Pak ya? Oh iya, Bu. Banyak ya? Iya, Pak. Iya. Baik, Sobat Traders, kita lihat ini, saya lihat masih banyak yang masuk lagi nih Pak Lindu nih. Yang baru-baru. Ya, ada beberapa yang memang udah beberapa kali juga bergabung. Kami informasikan kepada Bapak Ibu, Sobat Traders yang baru bergabung pada malam hari ini, acara ini merupakan kerjasama dengan Java Global Futures dan Bapak Lindu merupakan analis yang ada di Java Global Futures ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung, Bapak Ibu bisa berdiskusi nanti dengan Pak Lindu ya. Kita juga memiliki grup-grup Telegram ya, kita juga memiliki komunitas-komunitas yang Bapak Ibu bisa bergabung di dalamnya ya. Baik, Pak Lindu, mungkin kita nggak perlu lama-lama lagi, Pak Lindu bisa langsung dimulai aja ya Pak Lindu ya. Oke, terima kasih Vera. Selamat malam Sobat Trader, terutama nih Pak Sunarto Chandra yang menyapa. Selamat malam Pak. Oke, Sobat Trader sekalian, ini topiknya kan bagaimana dari trader pemula itu untuk jadi trader profesional ya. Nah, yang saya maksud adalah bagaimana supaya yang pemula ini nantinya nggak banyak tergantung sama yang lain, seperti itu. Bisa menganalisa ya, terutama ya yang cara yang sederhana aja gitu, yang nggak terlalu rumit ya. Jadi itu yang akan kita pelajari, menganalisa yang dasar-dasar ya. Nanti kita bisa bahas. Saya akan masuk dulu ke slide. Bapak Ibu sekalian, ya kalau nanti ada yang ditanyakan bisa menanyakan secara langsung, ya, atau juga bisa mengetik di kolom chat,
yang ada di Google Meeting ini. Saya coba slide. Oke, sudah masuk ya. Nah, Sobat Trader, jadi kalau kita misalnya pemula, pertanyaannya biasanya ketika mau mulai trading, mau pasang apa nih? Buy atau sell? Arahnya sebenarnya kemana? Bagaimana saya harus memulai? Seperti itu. Nah, Sobat Trader, ketika Sobat Trader membuka HP atau laptop untuk melihat chart, ya, yang semula kita harus lakukan, ya, adalah melihat dulu bagaimana arah trennya, ya. Karena apa? Pada saat kita mau melakukan trading, ya, kita harus tahu apakah pasar dalam keadaan tren naik atau turun atau sideways, ya. Karena kalau kita tahu misalnya trennya naik, ya, berarti kita hanya ambil posisi buy. Jadi kalau saat turun itu namanya koreksi, ya. Di dalam tren naik itu pasti ada namanya harga turun, ya. Tapi turunnya itu koreksi yang nanti akhirnya berbalik lagi naik dan seterusnya bisa naik, ya. Itu tren naik, ya. Demikian juga kalau tren turun, ya. Kalau kita tahu tren turun, kita lebih cenderung untuk sell, ambil posisi sell. Kalau terlihat harganya lagi bergerak naik, itu namanya koreksi. Ya, Sobat Trader sekalian. Nah, pada saat harganya naik, di saat trennya turun, kita nggak ambil posisi buy. Kita tetap siap-siap untuk ambil sell di atasnya. Ya, jadi tetap kalau kita bisa melihat bahwa itu trennya naik, kita trennya turun, kita siap untuk ambil sell. Nah, di sini Sobat Trader sekalian, kita melihat berdasarkan pola pergerakan harga, ya, sesuai dengan high dan lower. Maksudnya harga tertinggi dan harga terendah itu dihubung-hubungkan dengan menggunakan garis trend line, ya. Dimulai dari time frame H4 ke atas untuk tahu tren dan H1 ke bawah untuk masuk pasar. Jadi nanti kalau kita mau menganalisa trennya bagaimana ya, nah itu kita gunakan di time frame yang H4 maupun daily, ya, H4 daily ataupun ke atasnya. Tapi kalau mau masuk pasar, ya, itu H1 ke bawah time frame, ya. Jadi kalau misalnya dalam tren naik seperti itu, terus dilihat pada saat di H1, ya ini lagi turun nih, ya. Nah itu berarti apa? Berarti sedang terjadi koreksi, ya. Kita nggak ambil sell di situ. Kenapa? Karena kita lihat di H4, D1, itu ya, itu trennya naik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tunggu kira-kira koreksinya sampai mana, ya. Koreksinya sampai level berapa? Nah, disitulah kita ambil posisinya, nanti saya jelaskan di MetaTrader ya. Disitulah kita ambil posisi buy-nya di bawah, ya. Kenapa? Karena sedang terjadi koreksi turun. Seperti itu. Ya. Nah, selain memakai high dan lower, bisa juga kita pakai indikator yang sederhana, yaitu pakai 3 moving average, ya, dengan periode 3, 5, dan 20. Biasanya moving average ini yang paling banyak dipakai oleh para trader pemula, ya, karena lebih mudah biasanya, ya, dipakai, ya.
Kemudian, tentukan support dan resisten. Support itu adalah batas bawah, resisten itu adalah batas atas. Ya, support batas bawah, ya, di mana diharapkan itu sulit tembus, dia akan berbalik lagi ke atas. Resisten itu batas atas. Jadi ibaratnya ada plafon, di rumah kita ada plafon, ada lantai. Ya, pada saat menyentuh support atau lantai, kalau tidak tembus, dia diprediksi akan berbalik kembali ke arah resisten yang menjadi plafon kita gitu ya. Begitu sampai resisten, kalau nggak kuat nembus, dia balik lagi ke bawah gitu ya. Nah, itu harus kita tentukan support dan resistennya. Jadi kalau nanti ada harga di sini, supportnya di mana, resistennya di mana, nah itu yang akan jadi target kita, ya. Jadi dengan cara yang sederhana ini, ya, menggunakan apa bikin support dan resisten, bisa menggunakan harga tertinggi dan harga terendah yang sebelumnya, ya, atau juga dengan fraktal, bisa ada bantuan fraktal kalau misalnya bingung, aku susah nentuin nih harga tertinggi, harga terendah, patokannya berdasarkan mana, ya kita bisa pakai fraktal, ya, atau bisa juga pakai parabolik SAR, ya, yang berupa titik-titik itu. Ya. Atau juga bisa pakai Fibonacci retracement. Nah, yang terakhir ini, ya, ini pernah kita bahas, ya, di video Forex Pro, ya. Nanti Bapak kalau kita pelajarin hari ini, wah ini nggak cukup waktu, ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa dicatat ini, bisa dicari di video kita Fibonacci retracement, ya, yang bawain waktu itu Pak Yudi, ya. Sederhana sekali cara bawainnya, ya, itu bisa mudah sekali orang untuk mengerti, ya. Ini akan sangat membantu sekali menentukan target-target, ya, peluang-peluang untuk masuk pasar, ya. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu cari nanti di video kami Forex Pro, ya. Nah, yang kita bahas ini yang 3 ini, menentukan support dan resistennya, ya. Nah, kita mulai. Nah, ini ada contoh grafik gold, ya. Ini berdasarkan daily, harian, ya. Nah, ketika kita lihat di sini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini pasti kita tahu bahwa ini adalah tren turun dan ini adalah tren naik, ya. Taunya dari mana? Karena kita lihat ini turun, ya. Tapi pengertiannya sebenarnya, ya, kita bisa mendeteksi bahwa ini ada dalam tren turun atau tren naik adalah berdasarkan higher dan lower-nya, yaitu apa? Kita bisa lihat di sini. Ini posisi tertinggi. Kemudian posisi tertinggi berikutnya lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Posisi tertinggi ini juga lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Posisi tertinggi ini lebih rendah daripada yang sebelumnya. Demikian juga, posisi terendah ini lebih rendah daripada yang sebelumnya. Yang posisi terendah ini lebih rendah dari sebelumnya. Posisi terendah ini lebih rendah dari sebelumnya, dan seterusnya. Itulah yang membuat bahwa pergerakan ini adalah tren turun. Ya. Tapi ketika ini akhirnya naik, ya, ini masih lebih rendah posisinya, ya. Jadi kita belajar untuk melihat bagaimana kita melihat terjadi perubahan dari tren turun menjadi tren naik, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan tahu bahwa oh, dia dari tren turun berubah nih jadi tren naik, ya. Itu dari mana? Gitu. Nah, kita lihat kalau ini harga bergerak sampai sini, kita masih belum tahu bahwa
trennya itu berubah. Ini masih menunjukkan tertingginya lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi masih tren turun. Begitu juga sampai ke sini, ya. Nah, ketika sampai posisi ini, ternyata sejajar dengan ini, ya. Sejajar sampai ini, terus nggak nembus lagi. Oke, nggak nembus. Apakah dia nanti akan sideway? Sideway itu datar, ya. Jadi bergerak antara ini, ya. Saya masuk slide berikutnya. Ya, ini kita buat ya, garis horizontal berdasarkan higher dan lower, ya. Nah, ini masih rendah daripada sebelumnya. Nah, kemudian yang ini, yang terendah ini, ternyata sejajar dengan ini. Ya, oh kalau begitu, kalau ternyata nanti kita buat garis horizontal berdasarkan posisi terendah ini sama, ya. Kemudian kita buat garis, ini namanya support, ya. Garis batas bawah, support. Pakai garis horizontal kita buat. Lalu kemudian kita buat garis horizontal juga, ditaruh di sini, di posisi tertinggi yang ini. Ya, sehingga terjadilah support ini dan resisten ini. Ya, kalau ternyata tembus. Pak Lindo, Ya. maaf Pak Lindo, ini ada request untuk minta tolong warna kursornya dibuat kontras supaya jelas pergerakannya. Warna kursornya. Bisa nggak Pak? Enggak, ini nggak bisa. Nggak bisa ya. Mungkin Coba. agak ditekankan aja Pak posisinya. Oke. Ini ya, kelihatan ya ini ya. Oke. Makasih Pak. Mungkin kalau di HP ketutup ini kali ya, ketutup kayak mute atau gambar gitu ya. Oke, ini kelihatan, saya juga udah lihat di HP saya yang jadi tayangan ya. Nah ini ya, garis resisten, maaf. Nah ini jadi garis resisten berdasarkan tertinggi ini. Jadi kita taruh garis horizontal, nanti kita pelajarin di MetaTrader ya, ditaruh di sini. Ya. Kemudian garis horizontal di sini sebagai support. Nah, kalau akhirnya tembus support, tembus batas bawah, berarti tren turun masih terjadi. Karena kenapa? Karena terendahnya masih melewati terendah ini, gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya harga bergerak dari di antara support dan resisten ini saja, ya, itu namanya dari tren turun berubah menjadi konsolidasi. Ya. Konsolidasi berarti kita wait and see gitu. Kita menunggu waktunya kapan kita untuk trading. Nah, tapi kalau akhirnya tembus support, ya kita berarti siap untuk sell. Kalau ternyata tembus resisten ini, berarti apa? Terjadi perubahan dari tren turun, berubah menjadi tren naik. Kenapa? Karena posisi terendah ini udah sama, kemudian ketika terjadi break di sini, ya, break resisten, ya, itu akan naik menuju kemana? Ke posisi tertinggi sebelumnya. Posisi sini sebagai target tertinggi ini, gitu ya. Ke posisi tertinggi ini, ya. Makanya kita bisa lihat di sini ya, ketika sampai posisi ini sama dengan posisi terendah ini ya, dia kembali koreksinya sampai sini. Dia nggak tembus, balik lagi naik. Akhirnya apa? Sampai ke posisi tertinggi ini. Nah, sobat trader, kita bisa lihat di sini tadi ya mengenai support dan resisten. Ketika tembus resisten ini akhirnya harga ya terus berbalik naik ya. Jadi kita tahu kapan terjadi perubahan tren ya, dari tren turun jadi tren naik ini
kita lihat ya, ketika di sini lowernya ini berhenti, ya, sama dengan lowernya ini atau kurang, ya, kemudian berbalik naik dan menembus resisten ini, ya, menembus resisten ini berarti apa? Terjadi posisi tertinggi yang baru. Kalau tadi posisi tertingginya selalu lebih rendah, ya, itu berarti tren turun. Kemudian ini posisi tertingginya setelah tembus break ini, resisten ini, dia terus naik, ya. Akhirnya apa? Berubah trennya, ya. Dari tren turun berubah menjadi tren naik, ya. Kita ke slide selanjutnya. Ya, sebentar. Nah, di posisi ini kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat namanya kalau tren turun, ya, turun ya. Kalau namanya tren turun itu kan berarti ada dorongan. Tes. Ya. Kelihatan ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya. Kalau tren turun, namanya turun ya, berarti kan ada suatu tekanan dari atas ke bawah ya. Jadi kita bisa tarik garis trend line ya. Itu dari titik sini misalnya ke titik sini ya. Nanti dicontohkan di MetaTrader. Nah, kalau naik ya, support itu kita buat garis supportnya pakai garis trend line. Namanya naik kan kita dorong dari bawah ke atas seperti itu ya. Jadi kalau turun itu kan ibaratnya kita tekan-tekan ke bawah gitu ya. Kita buat garis trend line ya di atas. Kemudian kalau naik kita hubungkan ya posisi yang terendah ini ke posisi terendah ini ya. Itu kalau naik kan berarti ada dorongan dari bawah ke atas, makanya kita taruh di bawah ya garis trend line-nya. Lalu kita bisa copy di sini garis ini, kita copy ke sini sehingga apa terjadi seperti pipa ini ya, garisnya di copy. Kemudian ini juga tadi kan dari garis atas ini di copy ke bawah ya, sejajar ya. Kemudian ini garis bawah di copy ke atas gini ya. Ya, ini ada garis sejajar ke atas seperti itu ya. Nah, kita bisa contohkan dulu di MetaTrader ya. Kita lihat dulu di MetaTrader. Kita present MetaTrader. Nah, ini ya. Oke. Ya. Jadi, sobat trader, ini kita lihat ya,
lebih jelasnya pergerakan harga. Ini pada gold ya, ini daily. Nah, tadi kita bisa pasang garis horizontal di sini. Ini pakai garis horizontal, ya. Kenapa? Kok kayaknya ini berhenti di sini gitu? Kita coba buat. Mampu nggak nanti nembus garis ini? Kalau mampu, berarti tren turun masih berlanjut, ya. Terus kita buat apa lagi? Selain support kan tadi harus buat apa? Resisten, ya. Kita buat garis resisten. Pakai garis horizontal ini ke sini, ya. Nah, terbentuk kan? Jadi kalau ada pertanyaan buat garis horizontalnya dari mana? Dari sini, ya. Ini kan terbentuk kan? Nah, akhirnya apa? Ternyata ini apa? Tembus. Oh, karena posisi tertinggi ini, tadi di sini kan nggak tembus ya, dia balik lagi, ya. Tapi balik lagi kenapa sampai sini nih, ya? Sampai sini karena apa? Kan tadi kita bisa buat target, ya, support resisten berdasarkan higher lower. Oke, karena ini nggak kuat nembus, dia turun. Turun kemana nih sebelum ke sini? Ada nggak posisi yang support terdekatnya gitu? Ya, kita tinggal buat aja sederhana ya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan higher dan lower. Nah, yang terdekatnya ini berdasarkan lower yang di mana? Kira-kira kalau turun. Tentu saja berdasarkan ini kan, rata-rata. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini persis di lower ini di sini sesuai rata-rata. Bahkan akhirnya apa? Nah, ini sampai di sini. Ya. Jadi ini nggak kebetulan Sobat Trader. Ya. Ketika sampai ke sini kayaknya nggak kuat nembus, kemudian naik lagi, ya. Ketika naik lagi di sini, akhirnya break ini kan. Ini namanya break resisten. Disinilah kita ambil posisi buy. Ya, Bapak Ibu sekalian, disinilah kita ambil posisi buy. Oke. Nah, kemudian dia naik. Kira-kira target berikutnya kemana? Gitu ya. Target berikutnya bisa pakai lower maupun higher yang sebelumnya. Oke. Kira-kira lower yang sebelumnya di mana? Kita bisa pakai garis horizontal lagi. Ini ada lower nih yang terdekat di sini, ya. Nah, sini kan, akhirnya apa? Tercapai, bahkan lebih. Tapi lebih ini kok kenapa bisa mentoknya di sini terus bisa turun lagi? Turun lagi akhirnya sampai ke sini kan ya. Nah, kok bisa ini di sini? Ini berdasarkan apa? Nah, ini kita bisa lihat kok bahwa nggak ada yang kebetulan. Berdasarkan apa? Lower ini, ya, bahkan bisa lebih rendah lagi sesuai dengan lower yang ini, ya. Nah, dekat ini dekat, ya. Nah, kita tadi udah ambil posisi buy di sini, ya. Kita udah close di sini posisinya ya sesuai dengan target ini dan ini. Nah, terus ketika balik, kan ini trennya naik kan? Kalau trennya naik ya, tadi dibuat berdasarkan garis ini, pakai garis trendline ini, Bapak Ibu sekalian, ya, lalu dibikin dari posisi terendah ini, tarik ke posisi terendah ini, ya, kan persis banget ini kan naik turunnya ini nih, ya, jadi nggak ada yang kebetulan. Oke, ini naik, ini persis sampai sini. Tadi kita udah tutup posisi, misalnya posisi buy di sini berdasarkan target ini. Lalu bagaimana jika tembus resisten ini lagi? Ya, kita bisa ambil posisi buy lagi di sini. Arah targetnya kemana? Ya, arah targetnya ke sini.
berdasarkan posisi tertinggi ini, kita lihat ini hampir sama rata-rata, ini sesuai dengan terendah ini, sesuai dengan terendah ini. Ya. Nah, akhirnya tercapai. Di sini kita bisa tutup posisi kita. Sudah ambil posisi buy di sini kita bisa tutup posisi kita. Ya. Atau kalau mungkin ternyata masih kuat nembus nih. Sampai mana kira-kira? Posisi tertinggi berikutnya di mana? Sini. Nah, ternyata pas. Ya. Nah, inilah ya. Kalau ini nggak kuat tembus ini, Bapak dan Ibu sekalian, posisi gold hari ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan koreksi turun. Kemana? Ke sini. Ya. Nah, itu kita bisa lihat berdasarkan time frame H4-nya. Ya, maupun H1-nya nanti. Ya. Tapi kira-kira apa yang bisa bantu berikutnya untuk mengetahui kapan tren naik, kapan akan terjadi balik arah koreksi, kira-kira apa? Ya, kita bisa lihat di sini. Oke. Kita bisa dilihat di sini. Ya. Terus ini ya. Tadi sudah dikatakan bahwa kita bisa pakai bantuan apa? Moving average. Ya, ini yang biasanya banyak dipakai para trader pemula. Ya. Moving average 3, 5, dan 20. Ya, kita langsung bahas saja di MetaTrader. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kita bahas di MetaTrader. Kita pakai ini ya, ke indikator. Kemudian kita pakai ini moving average. Masuk periodnya 20. Ya. Warna bisa bebas masuk. Kemudian moving average 5. Ya. Bisa pakai warna merah. Kemudian moving average 3. Ya. Kita bisa pakai warna biru. Nah, ini sobat trader, ketika kita lihat di sini ya, moving average 20 itu yang paling besar, 3 dan 5 itu yang kecil. Jadi ketika kita bisa lihat di sini, moving average yang hijau ini yang 20, kita lihat, ini selama dia masih di atas kedua moving average yang lain, berarti trennya masih turun. Ya. Nah, ketika kita lihat di sini, ini mulai di atas, tapi sempat lagi ke bawah, ini berarti konsolidasi. Kemudian akhirnya ini di atas kembali ya, yang biru sama merah ini, yang moving average 3 dan 5 ini di atas yang hijau, yang moving average 20, berarti mulai apa? Mulai terjadi apa? Pembalikan tren. Dari tren turun, jadi tren naik. Ya. Jadi sobat trader, kalau Bapak dan Ibu sekalian nanti pakai moving average 3, 5, dan 20, ya,
Kalau yang 20-nya ini di bawah 3 dan 5, berarti trennya masih naik. Kalau yang hijau atau moving average 20-nya di atas 3 dan 5, berarti itu trennya turun. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa moving average yang hijau ini masih di bawah. Ya. Artinya apa? Masih terjadi tren naik. Ya. Tapi sobat trader, kita bisa lihat di sini bahwa kalau moving average-nya ditinggal jauh, ya, ditinggal jauh dari grafik, ya, itu berarti apa? Nantinya akan berbalik ke arah moving average. Jadi, yang terjadi adalah kita lihat berdasarkan daily, oh ini harian ini sekalipun ini naik, nanti dia akan turun. Ya, kalau melewati support ini, kemudian turunnya kemana? Turunnya ke bawah lagi di sini. Sesuai dengan garis tertinggi ini. Ya, sobat trader. Nah, kan tadi kita mau pakai time frame ya berdasarkan daily, arah pergerakannya ini sebenarnya ya sekalipun sempat naik, dia akan turun. Kita lihat di H4, benar apa enggak? Ya. Oh, secara time frame H4, ternyata ini tadinya naik, ini mulai bengkok nih ke bawah. Ya, bisa harganya stabil naik turun di situ. Ya, tapi kemungkinan ada peluang untuk turun. Kita lihat di H1. Nah, ternyata di H1 ya pergerakan harganya apa? Ini terlihat konsolidasi. Taunya dari mana? Taunya dari sini. Kita lihat harga terendahnya ini. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa dilihat dari H1, D1 ini akan turun. Ya. Tapi kita lihat di H4 ya, betul akan turun kalau melewati ini. 1864 tahunya dari mana? Kita lihat berdasarkan harga terendah ini. Ya, kalau melewati support ini berarti dia akan turun. Jadi tren naik ini bisa berubah berbalik arah menjadi turun. Kan terkadang bingung juga ya, gimana sih ngelihat perubahan tren itu dari naik jadi turun? Ini bisa dilihat ya. Jadi kalau nanti akhirnya ini tembus dan hijaunya nanti di atas daripada yang merah dan biru, ya tembus ini prediksinya akan ke sini, bisa jadi dia nanti akan berubah dari tren naik menjadi tren turun. Ya, sobat trader sekalian. Ya, kalau nanti akhirnya tembus ini dia bisa ke sini. Jadi apa yang harus diambil posisinya? Kita bisa ambil posisi sell kalau melewati 1864 atau 1863, arahnya ke arah 1858 ya. Jadi kalau gitu, kalau nanti nggak tembus dia ke arah mana? Ini kan kita udah tentukan supportnya, kita tentukan resistennya ya, berdasarkan harga tertinggi ini. Jadi kalau dia nggak tembus, berarti akan berbalik naik ya. Apa yang kita ambil posisinya? Kita bisa ambil posisi buy kalau nggak kuat tembus ini. Ya. Sementara ini terlihat ini masih konsolidasi. Ya. Yang 30 juga masih terlihat konsolidasi. Berarti naik turun sekitar sini. Ya, sobat trader, ini yang menentukan nanti. Jadi kalau nanti breakdown ya, itu kita bisa ambil sell. Tapi kalau nggak kuat tembus, ya, itu kita bisa ambil posisi buy. Arah targetnya kemana? Ya, arah targetnya ke arah posisi sini. Posisi tertinggi ini atau posisi tertinggi yang ini yang terdekat. Nah, amannya
Jangan ambil posisi tertinggi yang paling jauh, ambil aja posisi tertinggi yang terdekat. Jadi kayak misalnya ini 1864, kalau nggak tembus-tembus gitu ya, ya berarti bakal naik. Kalau mau ambil buy ya pasang aja. Ini arah targetnya ke 1871 sesuai tertinggi ini. Nah, kita ambil posisi buy-nya arah targetnya ke 1870 aja. Nggak usah sampai pas target ini 1871. Ya. Pak Rindo, ini ada pertanyaan dari Pak Risi Marino. Gimana kalau terjadi false break? Apa yang harus kita lakukan? Oke, itu pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi ini kan kita udah pakai time frame yang besar, yang kecil gitu ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan time frame H4 dan D1 ya. Kalau ini D1, ini dia sudah jauh dari moving average. Ya. Jadi artinya apa? Ini cenderung akan ke arah moving average ini. Ya, itu dilihat dari D1. Jadi kans yang terbesar adalah apa? Adalah ambil posisi sell. Jadi ketika kita lihat ya, ini ya, kalau misalnya opennya pada moving average-nya, dia cenderung ngikutin moving average-nya. Kita bisa lihat ini ya. Ini opennya di sini, ini opennya di sini, ya. Tapi kalau jauh, misalnya ini opennya jauh dari moving average, ya, dia turun. Ini moving average opennya jauh dari moving average, dia turun. Oke. Jadi setiap yang jauh dari moving average, contohnya ini juga, ini jauh dari moving average, dia naik. Cenderung akan ke arah moving average-nya. Nah, ketika sampai moving average-nya, ya, bisa dia berbalik lagi ke atas, tapi bisa juga dia terus. Kalau terus, dia ke arah sini. Moving average yang berikutnya, yang merah. Nah, ini berdasarkan harian, ya, berarti hari itu cenderungnya lebih untuk turun. Kenapa? Dia naik sih naik, tapi udah sampai target ini. Ya, jadi kita pasang juga target. Ya, kenapa dia berhenti di sini? Karena ini. Ya, ada posisi tertinggi ini, sama juga posisi tertinggi ini. Sehingga apa? Dia naiknya sampai situ. Terus kita lihat juga, oh ternyata jauh dari moving average. Oh ya, berarti memang dia naiknya sampai situ, cenderung turun ke sini hari ini. Maka ya kita lihat time frame H4. Oh, dilihat dari H4 dan H1, ternyata naik turun nih konsolidasi. Tapi ini supportnya di sini nih berdasarkan titik ini terendah ini dan terendah ini. Pasang garis horizontal, taruh di sini. Nah, sini nih. Jadi kalau break 1864 ya, karena kita udah lihat oh berdasarkan daily ini naik udah mulai berbalik turun ya. Dilihat dari moving average-nya juga ya, hijau ini sudah mulai mau ke atas. Artinya apa? Akan terjadi perubahan tren. Jadi kalau benar-benar tembus ini, maka tren ini benar-benar akan berubah. Dari tren naik menjadi tren turun. Ya. Jadi mudah sekali kalau mungkin kalau awal-awal ini belum terlalu paham, tapi nanti bisa diikutin lagi videonya ini. Ini kan nanti setelah selesai ada videonya, itu diikutin terus ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat kalau break sini ya, dia akan turun dan ada kemungkinan tren naik akhirnya berubah menjadi tren turun ya. Jadi untuk mengetahui kemungkinan false itu kita bisa lihat arah trennya apakah akan terjadi balik atau terus gitu ya. Nah, di sini kita lihat berdasarkan daily bahwa akan berbalik. Kenapa? Jauh dari moving average. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dia opennya pada moving average yang lagi naik, dia akan naik mengikuti trennya. Tapi kalau dia semakin jauh dari moving average,
nanti dia akan berbalik ke arah moving average. Itu udah sifatnya pergerakan harga seperti itu kebanyakan, ya. Jadi seperti itu, sobat trader sekalian. Nah, mungkin di sini nggak ada pertanyaan lagi, saya akan teruskan. Ada Jadi, lagi Pak, oke. ini dari Pak Julius Fernando untuk nentuin dia turun itu lihat candle-nya itu yang close atau yang buntutnya. Untuk Oke, menentukan candle nentuin dia turun. nentuin dia turun, kayak begitu. Turun atau naik, seperti itu ya. Jadi gini, Pak, prinsipnya begini, Pak. Ini ya open, ya. Saat open ini bisa kita lihat opennya, ya. Pada moving average 3 dan 5 ini, kalau 3 dan 5 naik, dia opennya di situ, dia ikut naik. Oke, ya. Targetnya sampai mana berdasarkan higher lower yang sebelumnya, ya. Jadi ekor higher lower, jadi bukan close atau open, higher lower yang sebelumnya, kayak ini contohnya, ini higher ini gitu kan ya. Nah, ini nih, ini kenapa naiknya sampai sini, ini berdasarkan higher ini, dan ternyata pas juga dengan higher-nya ini, ya. Jadi ini nggak kebetulan, makanya dia sampai sini. Kemudian dia turun ke arah mana? Karena jauh dari moving average, Pak, ya. Udah opennya di sini, dia sempat naik, berarti dia makin jauh kan, Pak, dari moving average. Nah, posisi tertingginya sudah capai. Sampai sini, berarti makin jauh dari moving average. Nggak tembus lagi. Berarti prediksinya akan ke sini, Pak. Nah, bisa ke sini kalau lihat ini. Tembus nggak ini posisi terendah ini? Di H4 dan H1. Jadi kita lihat dari daily, kita lihat H4, H1 time frame-nya. Nah, ternyata di H4, H1 ini ada posisi terendah ini berdasarkan terendah ini. Kalau tembus, maka kita bisa sell. Tembus 1864. Sell arah target ke sini. Ya. Pak Lindu, ini kita udah mau 1 jam nih Pak Lindu. Ya, tadi maaf karena ada gangguan tadi. Ya. Karena ada gangguan tadi. Ya, baik Sobat Traders, kami ingatkan juga Sobat Traders, bagi Sobat Traders yang ingin mendapatkan akan sinyal harian ataupun informasi-informasi mengenai acara-acara dari Forex Pro, Sobat Traders bisa juga join di Telegram grup Forex Community. Ya, ada linknya, Sobat Traders bisa join melalui link tersebut. Juga kami juga mengharapkan Sobat Traders yang ada di sini bisa mengisi form kesan dan pesan acara webinar ini. Ya, jadi kesan dan pesan daripada Bapak Ibu sekalian ini sangat penting bagi kami ya untuk kedepannya. Jadi bisa mengklik link yang ada di kolom chatting. Baik. Ya, Pak Lindu, gimana nih Pak? Katanya kayaknya udah nggak kerasa ya Pak ya, udah mau 1 jam ya? Ya, mungkin karena tadi ada sempat masalah, saya sedikit aja tentang fraktal dan ini ya Bu ya, perak sebentar. Sobat Traders, ini saya masukkan di sini ya, untuk menentukan support kalau misalnya bingung berdasarkan higher dan lower, ada bantuan berikutnya ya. Ini kita bisa di indikator, kemudian bisa kita pakai ini tren ya, terus parabolik SAR ya, kita pilih, oke. Kemudian ada lagi tren Bill Williams, kita masuk fraktal. Nah, di sini ada bantuan, Sobat Trader sekalian. Kalau bingung berdasarkan higher lower, nah ini ada bantuan fraktal ya.
Jadi kita bisa lihat ternyata garis ini sesuai dengan fraktal ini ya, sobat trader. Ya, ini ada fraktal di sini. Berarti kita taruh di sini. Nah, yang ini, garis ini ada fraktalnya ini. Ya. Nah, terus ini juga ada fraktalnya ya, yang di sini. Bisa agak ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, kalau agak bingung berdasarkan higher lower, ikutin aja fraktalnya. Bisa juga ya tentuin support resistennya itu berdasarkan apa? Berdasarkan parabolik SAR, ya. Kalau bingung, bisa kita lihat ini bahwa, oh ini garis ini ternyata sesuai dengan parabolik SAR yang ini, seperti itu ya. Yang ini berdasarkan yang di sini, seperti itu, ya. Kalau ternyata ini tembus ini, kira-kira kemana? Berdasarkan fraktal maupun parabolik SAR ini, seperti itu, ya. Jadi kita bisa tentukan target-targetnya berdasarkan fraktal, ya, dan juga parabolik SAR ya. Pada kita buat garis horizontalnya sesuai dengan titik-titik yang terdekat dari parabolik SAR ataupun dari fraktal. Nah ini kita bisa lihat tembus kan. Nah ini kita bisa sell di sini nanti sampai arah ke sini 1858 kayak gitu ya. Prediksinya begitu ya. Oke, sobat trader sekalian, terima kasih. Ya, Pak Lindu mungkin bisa berikan closing statement singkat Pak untuk para sobat traders kita pada malam hari ini. Oh ya, sobat trader sekalian, banyak sekali ya yang bisa kita lihat video-videonya di Forex Simpro ya. Sobat trader sekalian bisa lihat terutama mengenai Fibonacci, video mengenai webinar ini juga bisa dilihat. Dan juga sobat trader, kita ada Telegram Forex Simpro Community ya. Di situ kita bisa saling berinteraksi satu dengan yang lain. Kalau misalnya ada yang nggak paham juga mengenai yang saya terangkan di sini, nanti bisa tanya juga di Forex Simpro Community bisa gitu ya, atau di videonya juga bisa seperti itu. Nah, ada juga acara live trading ya, itu juga di update-nya itu di Telegram Forex Simpro Community maupun Telegram Premium ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan ketinggalan untuk bergabung di Telegram Forex Simpro Community ataupun Premium karena di sana bisa belajar lebih banyak lagi ya. Bahkan bisa berinteraksi dengan analis-analis, juga bisa trading bersama-sama seperti itu. Kalaupun misalnya mau bahas yang di webinar ini juga bisa nantinya seperti itu. Ya, baik Pak Lindu, sobat trader sekalian, kita sudah tiba di akhir acara dari webinar ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang belum join di komunitas Forex Community Telegram Group, Bapak Ibu bisa langsung join dengan melalui link yang ada di kolom chatting. Juga untuk kesan dan pesan mengenai acara ini bisa dituliskan di form yang ada di kolom chatting juga. Ya, baik, terima kasih Pak Lindu dan juga semua sobat traders yang ada pada malam hari ini. Salam profit semuanya. Salam profit. Nah, sobat traders, demikian acara webinar kita. Sobat traders, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga loncengnya supaya sobat traders sekalian mendapatkan update-update video dari kami. Salam profit.